Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Solo dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Agus Al-Mughayyir dan juga Ustadz Ali Mustafa ya, Insya Allah. Nah ini Ustadz, kita mau bahas-bahas sesuatu yang ya mungkin dulu pernah kita singgung terkait khilafah kan gitu. Nah kan dulu pernah disinggung bahwasanya Islam itu kan harus diterapkan secara kafah ya. Nah kalau sholat kan bisa sendiri, kalau puasa kan bisa sendiri, ada atau tanpa khilafah kan bisa dilaksanakan. Tapi berkaitan dengan hablum minanas, nah itu kan harus dengan khilafah. Nah gitu ya. Nah pertanyaannya gini, bagaimana? Sekarang kan belum ada khilafah ini, belum ada ya seluruh dunia ini dengan sistem khilafah ini Belum ada. Nah pertanyaannya, bagaimana cara menegakkan khilafah? Ya. Jadi sebagaimana kita tahu bahwa khilafah itu kan wajib ya. Ya. Kita kemarin sudah bahas. Memang kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana nih supaya khilafah itu tegak lagi gitu ya. Ada sebagian dari kaum muslimin itu ya mengatakan ya khilafah itu janji Allah. Ya. Artinya tidak perlu diperjuangkan. Nanti akan Mandek tegak ya. sendiri. Janji ya gitu. Ya, ada orang kayak gitu. Ada juga yang kaum muslimin itu tidak setuju, menolak. Beranggapan bahwa khilafah itu tidak relevan lagi. Syariat Islam itu tidak relevan dengan berbagai alasan, atau mungkin alasan yang klasik itu adalah karena di sebuah negeri itu majemuk atau heterogen. Nah, jadinya alasan itu tidak bisa dibenarkan gitu ya. Karena faktanya pada masa Rasulullah SAW itu juga majemuk. Banyak juga ini. Justru kemajemukan itu akan bisa diatur dengan baik, dijaga keharmonisannya hanya dengan sistem Islam. Nah, ini terbukti kan dengan menggunakan sistem selain Islam itu kemajemukan ini tak terawat. Nah, pertikaian di mana-mana seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih cara menerapkan khilafah itu? Ya cara terbaik atau bahasa lebih tepatnya itu ya torikoh ya, metode ya. Torikoh. Itu ya mengikuti Kanjeng Nabi. Nah, metodenya dalam menegakkan khilafah itu. Nah, bagaimana itu? Ya. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau kan seorang mustahid yang bisa menggali hukum, tidak seperti kita kan awam. Nah, makanya kita tinggal ngikutin aja. Nah, ya terkadang justru yang kelewatan itu bukan mustahid ngeritik mustahid, atau justru dia menggali hukum sendiri. Bahasa Arabnya paham murah. Nah, gitu. Makanya beliau menjelaskan setidaknya ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tatskif, pembinaan. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu membina, mengkader para. Oke, siap. Fi amanillah. Waalaikumsalam. Ada iklan sebentar. Enggak apa, lanjutkan aja. Yang pertama ulangi ya. Yang pertama itu adalah pembinaan. Ya, sebagaimana Rasulullah membina para sahabat, kemudian sehingga para sahabat itu memiliki syakhsiyah Islamiyah, pola pikirnya Islam, pola sikapnya Islam. Yang kedua adalah tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan umat. Para kader-kader dari Kanjeng Nabi itu kemudian melakukan dakwah ke tengah-tengah umat, terjun ke masyarakat, menjelaskan kemuliaan Islam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tatbikus syariah, ya, diterapkannya syariat, ya, penerapan syariat itu melalui yakni namanya tolabun nusrah,
Apa itu tolabul nusrah? Tolabul nusrah itu adalah mencari backing lah bahasanya ya, atau pertolongan ya, supaya kemudian pihak itu menerima dakwah Islam, kemudian siap menolong untuk diterapkannya syariat Islam. Ya, pada masa Rasulullah itu adalah suku Aus dan suku Khosraj. Oh ya, saya tahu itu kemudian disebut dengan Ansor ya. Dan waktu itu suku Aus dan suku Khosraj ini yang memiliki kekuatan real di tengah-tengah umat pada waktu itu. Nah, makanya ketika kita itu ingin menegakkan khilafah kembali ya, kita ikuti metode Kanjeng Nabi. Itu insya Allah paling realistis dibandingkan dengan metode-metode yang lain. Gitu. Kan gini, itu kan zaman Nabi itu sudah 14 abad yang lalu, artinya sudah lama. Apa ya relevan dengan saat ini? Ya, dunia sekarang sudah sangat kompleks sekali seperti ini. Ya artinya sudah jauh berbeda dengan zamannya Nabi dan para sahabat. Nah, apakah cara atau tadi disebut dengan thoriqoh itu masih relevan untuk diterapkan di saat ini? Ya, Rasulullah SAW itu sebagai Nabi dan Rasul terakhir, Khatamul Anbiya. Ya, artinya apa yang dibawa olehnya itu akan tetap relevan, berlaku sampai nanti hari kiamat. Insyaallah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya sejatinya meskipun berganti zaman gitu kan, tapi kan objeknya kan sama manusia. Ya manusia dari dulu sampai sekarang sama. Iya. Jadi meskipun berganti zaman itu, sejarah itu akan terus berulang. Misalnya khilafah nih ya, ada yang memperjuangkan, ada yang menentang, ada yang cuma jadi penonton. Itu ya ada sampai sekarang itu juga seperti itu. Nah, makanya tetap tentunya relevan. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, itu beliau adalah dulu pernah menjadi imam Masjidil Haram, mengatakan bahwa sejarah itu akan berulang dengan aktor yang berbeda. Tinggal kita itu pilihannya mau berada di pihak mana, apakah ikut berjuang mengikuti atau meneladani perjuangan para rasul, para sahabat, para ulama, atau justru menjadi penentang sebagaimana musuh-musuh Islam, atau sebatas menonton, pengamat. Luar biasa. Oh, jadi begitu. Nah, ini kan tadi disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani kan gitu. Kalau kemudian metode penegakan khilafah itu ada enggak itu kan pendapatnya Syekh Taqi, ada enggak kemudian misalnya Imam Syafi'i misalnya, ada enggak itu Ya. Jadi pada masa Imam Madhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, waktu itu masih berada di masa kejayaan Islam, artinya khilafah masih berdiri itu diterapkan. Maka ya ini belum menjadi konsentrasi utama para ulama waktu itu. Setelah kemudian runtuhnya khilafah Utsmaniyah di Turki, itu kemudian para ulama itu merumuskan metode. Syekh Taqiyuddin Al-Albani waktu itu beliau sebagai seorang mujtahid telah mempelajari berbagai metode, gitu kan. Nah ini loh yang metode sesuai Kanjeng Nabi, dan insya Allah ini jalannya jelas. Ibaratnya gini loh Mas, kita itu mau ke Jakarta, ya kan? Maka kita itu butuh untuk memang naik kendaraan ke Jakarta. Nah khilafah itu kan menegakkan khilafah syariat Islam secara kafah, ya, yang dimana itu nanti pemimpinnya namanya khalifah. Membaiat khalifah itu kan tujuan politik, ya kan? Maka secara sunatullah itu juga butuh aktivitas politik. Ibaratnya Mas Agus pengen jadi dokter, maka
perlu untuk kuliah Kedokteran. kedokteran. Iya. Kalau pengen jadi dokter, justru pengen malah menjadi malah kuliah di sekolah montir, maka tidak menjadi dokter manusia, tapi jadi dokter mobil ya. Iya iya iya. gitu. Dan seterusnya. Ya itu ya. Jadi maka itu tadi perlu dalam politik. Dan berarti politik juga harus bersama gitu ya. Iya. Insyaallah. Artinya politik tidak kemudian dalam kerangka politik sekuler ya. Kan saat ini umat itu memiliki paradigma bahwa politik itu kotor gitu. Karena melihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terkait kemudian politiknya maupun subjek politiknya itu memang kotor gitu. Iya sih. Ya memang gitu sih. Iya. Makanya perlu kemudian dengan politik Islam itu yang insya Allah akan membuat manusianya itu lebih baik lagi. Iya iya iya, insya Allah. Ya itu ya, caranya itu ya berarti. Betul. Ya? Insya Allah. Maka sekarang ya tinggal kita itu mau tidak. Yang penting kita berusaha, berikhtiar, kita ikut menjemput janjinya Allah gitu. Menjemput janji Allah SWT. Tidak bisa kemudian harus hanya pasrah ke tangan. Rasulullah aja yang nunggu Imam Mahdi kan. Rasulullah aja yang ya beliau itu kan Nabiullah. Iya. Sudah diberi wahyu bahwa nanti Islam itu akan menang, tegak, mengalahkan semua agama gitu kan. Iya. Tapi juga Rasulullah itu juga berjuang. Bahkan sampai berdarah-darah juga. Tidak kemudian ya betul. Bagus misalnya sholawat, zikir itu insya Allah amalan yang luar biasa. Tapi itu bukan thariqah untuk menegakkan khilafah seperti itu. Gitu. Thariqahnya itu tadi sebagaimana tadi. Misalnya gitu ya. Ya. Jadi kalau tadi saya rangkum berarti cara atau metode untuk menegakkan khilafah itu ada 3 ya. 3. Pertama itu pengkaderan tadi, kaderisasi tadi. Yang kedua itu tafal malmah atau dakwah di tengah-tengah sosialisasi, menjelaskan Islam yang kemudian indah. Tahqiq ahkam gitu ya, penerapan hukum secara kafah. Tapi di sini ada proses tolabul nusrah gitu ya, mencari degengan yang mempunyai kekuasaan. Tapi kalau konteks sekarang siapa degengannya berarti? Saat ini ya kita lihat di tengah-tengah masyarakat, kalau konteksnya keindonesiaan, maka yang memiliki kekuatan real di tengah-tengah umat ini siapa kira-kira? Kira-kira siapa? Polisi, TNI? Ya, di antaranya itu. Perlu didakwai berarti. Jadi semua umat itu berhak memperoleh dakwah Islam. Bahkan orang-orang kafir pun itu juga berhak melakukan dakwah Islam. Bahkan Fir'aun kan dalam Al-Quran didakwai sama Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah. Nah, sedangkan TNI, polisi itu kan juga sebagian besar kan Muslim. Betul. Lebih lagi berhak. Kalau dia itu bersedia memberikan pertolongannya ya, insya Allah justru mulia ya. Coba bayangkan, paling relevan ya nih ya. Kalau pihak di tengah-tengah masyarakat itu yang memiliki kekuatan, itu sudah oke. Ya. Lalu masyarakat itu juga oke. Siapa yang bisa menghalang tegaknya sistem Islam dalam khilafah? Kalau sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita memperjuangkan dan tinggal waktu ya. Life is choice. Jadi pejuang, jadi penonton, penonton. Nah, tentu ya harapan nanti kita semua pilihan-pilihan itu akan kita bertanggungjawabkan sendiri. Ya harapannya ya jadi siap jadi kader. Insya Allah ya. Pejuang maksudnya. Insya Allah siap. Insya Allah siap. Bismillah ya. Dari apa ini? Semoga Allah istiqomahkan. Masya Allah. Baik, itu ya yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di bahasan podcast di dakwah Solo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.